Halo guys, welcome back to our channels. Kita ada tugas tentang BMC. Kita dari kelompok Pancong Lumer. Oke, sebelum kita masuk ke pengulasan materi BMC-nya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Let's go. Pose with the bands. Mengenal tentang ide bisnis dan membuat BMC pasti perlu inovasi ya kan guys. Jadi kita memutuskan untuk mengambil konsep yaitu restoran dengan tema 6 benua, yaitu Terra Table. Ya, Terra artinya adalah bumi, table artinya adalah meja. Kita ingin menyatukan cita rasa dari makanan 6 benua menjadikan satu sajian. Ya, berbagai dari benua orang-orang datang dan ingin mencoba merasakan bagaimana makanan khas dari benua masing-masing, atau ingin bertukar cita rasa antara benua satu dengan benua lain, Asia dengan Eropa, Eropa dengan Amerika dan lain-lain. Ini adalah konsep BMC kita yang akan kita ulas. Mengenal sebuah bisnis pasti punya kerjasama. Ya, benar. Kita juga punya kerjasama atau kita biasa disebut dalam BMC Key Partner. Key Partner adalah kunci dari kerjasama. Kita punya kerjasama yang pertama adalah dari supplier bahan baku dan bahan lokal. Ya, bahan baku ini kami ingin mencita rasa Nusantara tapi menyajikannya dengan cita rasa luar. Benar. Jadi kita masih memperkuat cita rasa Nusantaranya disajikan dengan cita rasa luar, dikombinasikan. Dan kedua ada yang namanya food delivery platform. Jadi ada salah satu platform digital yang kita sediakan untuk memesan barang atau memesan produk kita secara real time. Dan yang ketiga ada food blogger dan influencer yang tertera dalam sini, yaitu kita tuh bekerja sama kepada influencer terkenal sebagai promotor kita, sebagai kerjasama kita untuk mempromosikan produk-produk yang kita miliki. Yang keempat ada komunitas kuliner dan juga traveler. Jadi mungkin pecinta-pecinta makanan dari luar bisa datang dan bekerja sama dengan kami. Yang kelima ada namanya bank payment. Kita mempermudah untuk pembayarannya, mengubah kurs dari mata uang luar atau mata uang asing menjadi mata uang rupiah atau mata uang Indonesia. Yang keenam ada yang namanya desain interior. Kita nggak mau dong konsep mewah tapi desainnya begitu-gitu aja. Jadi kita ingin memanfaatkan desain interior antara kemegahan dan kenyamanan. Ya, itu adalah key partner dari kita sendiri. Punya usaha tapi gak tahu kegiatannya apa aja. Ya, dalam BMC kali ini ada namanya Key Activities atau kegiatan apa saja yang meliputi dalam usaha kita. Nah, kita tuh punya rangkaian usaha yaitu yang namanya restoran Terra Table. Dan lingkup dari kegiatannya sendiri nggak jauh-jauh. Yang pertama ada namanya Operational Sick Kitchen, yang mana kami menyediakan 6 kitchen dari 6 benua. Jadi masing-masing chef itu adalah cita rasa khas sendiri dari berbagai benua. Dan juga salah satu kegiatan kita itu ada yang namanya Quality Control rasa autentik. Jadi tiap hari pasti ada QC atau Quality Control. Dicoba dulu apakah cocok rasanya bagi sesuai benuanya masing-masing. Yang ketiga dari marketing and content, pasti ini kegiatan kita untuk mempromosikan kita produk-produk dari kita maupun food dan beverage. Dan yang keempat ada namanya training staff berkala. Nah, training staff berkala ini pasti kita nggak mau dong karyawannya begitu-begitu aja tanpa adanya inovasi. Nah, training staff berkala ini bukan hanya kita menginovasi pada karyawannya, tapi kita ingin meningkatkan kualitas dari karyawan itu sendiri. Nah, yang kelima ada inventory management. Dalam usaha kita kan perusahaan kita tuh restoran, otomatis perlu yang namanya pengawasan di bidang penyimpanan, di mana bahan bakunya apakah masih fresh atau tidak, apakah masih layak digunakan, apakah kualitasnya bagus dan lain-lain. Dan yang keenam ada namanya menu innovation. Kita nggak mau dong menu yang gitu-gitu aja. Kita nggak mau dong menu yang tidak tertarik bagi konsumen, dan kita harus punya inovasi menu yang masih menyajikan cita rasa dari negara masing-masing. Begitu.
Sumber daya utama yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis dan memberikan value kepada pelanggan, ya, key resource. Dari bisnis kami yang pertama adalah chef berpengalaman. Chef yang ahli memasak makanan dari berbagai negara, dari Asia, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Mereka harus paham cara memasak autentik sesuai budaya aslinya. Ini aset paling penting karena menentukan kualitas makanan. Yang kedua, interior design dan 6 benua. Jadi desainnya dari 6 benua. Dekorasi dan suasana setiap area kasir harus mencerminkan benua yang diwakilinya. Contoh, area Asia pakai lampion dan ornamen, dan area Eropa pakai gaya kafe klasik. Ini menciptakan experience yang unik, bukan? Nah, yang ketiga adalah supply chain autentik. Akses ke supplier, bahan baku asli atau impor, misal pasta dari Italia, bumbu dari Thailand. Wah, menarik bukan? Penting untuk menjaga keaslian rasa. Yang keempat dari key resource sendiri adalah POS sistem terintegrasi. Sistem kasir yang bisa handle 6 kasir berbeda tapi tersinkronisasi. Tracking penjualan per benua, inventory management, dan lain-lain. Yang kelima adalah staff terlatih. Ya jelas dong, staff harus terlatih. Pelayan yang paham menu dan berbagai negara bisa menjelaskan ke customer tentang makanan dan budayanya. Ya, ini adalah sangat penting. Yang keenam adalah brand identity kuat. Jadi brand identifikasinya yang lebih kuat. Logo, nama, konsep, travel the world through food yang memorable, reputasi sebagai tempat makan internasional berkualitas. Ya, itu adalah key resource dari usaha yang akan kami buat. Sekarang kita masuk ke bagian value proposition, yaitu nilai utama dan keunikan yang membuat pelanggan memilih bisnis kami dibanding tempat lain. Yang pertama, ada kuliner keliling dunia dalam satu tempat. Kami menawarkan pengalaman menikmati kuliner dari berbagai belahan dunia tanpa harus bepergian jauh. Semua tersedia dalam satu lokasi. Yang kedua ada pilih makanan dari benua berbeda. Pelanggan bisa memilih makanan dari berbagai benua, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika, dengan variasi menu yang lengkap dan menarik. Yang ketiga ada atmosfer autentik setiap benua. Kami menghadirkan suasana dan dekorasi yang disesuaikan dengan tema tiap benua, sehingga pelanggan tidak hanya makan, tetapi juga merasakan pengalaman budaya yang autentik. Selanjutnya, menu autentik harga terjangkau. Kami menawarkan makanan autentik dari berbagai negara, namun tetap dengan harga yang ramah di kantong, agar bisa dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya ada Travel the World to Food. Tagline ini menggambarkan konsep utama kami, pelanggan dapat mengelilingi dunia hanya dengan mencoba makanan dari berbagai negara. Food Court Premium. Kami menghadirkan area food court dengan konsep premium, lebih nyaman, modern, dan memberikan pengalaman makan yang lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir ada Instagram worthy. Desain tempat dan penyajian makanan dibuat menarik dan fotogenik sehingga cocok untuk pelanggan yang suka berbagi momen di media sosial. Di bagian customer relationship, kami fokus pada bagaimana bisnis menjaga hubungan dengan pelanggan agar mereka tetap loyal dan terlibat. Yang pertama ada Loyalty Passport Stamp. Kami menyediakan program loyalitas bernama Passport Stamp, di mana setiap kunjungan pelanggan akan mendapatkan cap. Setelah cap terkumpul, pelanggan bisa menukarnya dengan reward atau promo khusus. Ini membantu meningkatkan kunjungan pelanggan secara berulang. Yang kedua ada staf berseragam khas benua. Setiap
Setiap staf kami menggunakan seragam bertema benua atau negara tertentu sehingga memberikan pengalaman yang lebih unik dan impresif bagi pelanggan. Hal ini menciptakan suasana berbeda dan membuat pelanggan merasa seperti berkeliling dunia. Yang ketiga, ada social media engagement. Kami aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial seperti membuat konten menarik, request customer yang experience, dan menjawab pertanyaan. Ini membantu membangun kedekatan serta memperluas jangkauan brand. Yang keempat ada event bulanan festival. Kami mengadakan festival tema negara atau budaya tertentu selain menarik pelanggan. Acara ini membuat pelanggan lama selalu penasaran untuk kembali melihat tema berikutnya. Dan yang terakhir ada feedback system. Kami menyediakan sistem feedback agar pelanggan dapat menyampaikan saran dan keluhan. Ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menunjukkan bahwa kami benar-benar peduli. Channels, ini adalah cara kita menyampaikan nilai kepada pelanggan. Yang pertama, dine-in experience. Bagian utama kami adalah pengalaman makan langsung di tempat. Di sini, pelanggan bisa merasakan suasana, konsep tema benua, serta pelayanan yang kami siapkan secara penuh. Yang kedua, mobile aplikasi free order. Kami juga menyediakan aplikasi mobile untuk free order, sehingga pelanggan bisa memesan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu ketika datang. Yang ketiga, sosial media. Media sosial menjadi salah satu jalur paling efektif untuk promosi, interaksi, dan membangun kedekatan dengan pelanggan. Kami memanfaatkan platform ini untuk konten dan informasi event. Selanjutnya, travel blogger dan partnership. Kami bekerja sama dengan travel dan food blogger agar mereka dapat membagikan pengalaman mereka. Ini juga membantu menjangkau audiens yang lebih luas, terutama pencipta kuliner dan travel. Selanjutnya, food delivery aplikasi. Untuk pelanggan yang ingin menikmati makanan dari rumah, kami hadir melalui aplikasi food delivery. Bagian ini memperluas akses dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang selanjutnya, website reservasi. Kami menyediakan website khusus untuk reservasi sehingga pelanggan bisa memesan tempat dengan mudah dan terjadwal. Customer segment. Kami ingin menjelaskan siapa saja kelompok pelanggan utama yang menjadi target dari bisnis kami. Yang pertama, keluarga pengalaman bervariasi. Keluarga menjadi salah satu segmen utama karena mereka mencari tempat makanan yang nyaman, aman, dan menawarkan pengalaman yang bervariasi untuk semua usia. Yang kedua, food enthusiast and travel. Segmen ini terdiri dari orang-orang yang suka mencoba hal baru, khususnya kuliner dari berbagai negara. Mereka biasanya aktif mencari pengalaman makanan yang unik dan autentik. Yang ketiga, milenial dan Gen Z. Kelompok ini mencari tempat yang bukan hanya enak, tapi juga visual. Mereka suka membagikan pengalaman di media sosial, sehingga mereka sangat berpengaruh pada exposure brand. Yang ketiga, ekspatriat makanan negara asal. Merupakan pelanggan dari luar negeri yang tinggal di Indonesia yang ingin menikmati makanan khas dari negara asal mereka. Segmen ini penting untuk menghadirkan rasa nostalgia dan kenyamanan. Yang keempat, corporate team bundling. Perusahaan membutuhkan tempat untuk gathering atau meeting atau team bundling. Karena itu, segmen corporate menjadi peluang untuk menyediakan paket dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, turis lokal dan internasional. Turis baik lokal maupun internasional mencari pengalaman kuliner yang unik pada setiap kunjungan. Kalian tahu kan, mereka senang mencoba sesuatu yang berbeda dan membawa pengalaman ini sebagai bagian dari perjalanan mereka. Yang selanjutnya ada cost factor. Pada model bisnis ini, kami menekankan value driven, yang artinya berfokus pada kualitas dan pengalaman premium. Yang pertama, ada sewa lokasi strategis. Biaya tetap besar untuk memastikan citra dan aksesibilitas premium. Yang kedua ada gaji, save, and staff. Investasi tinggi pada SDM ahli atau key research untuk menghadirkan variasi dan otentisitas kuliner. Yang ketiga ada bahan baku beragam dan impor.
biaya variabel tinggi untuk menjamin kualitas premium dan keunikan menu. Yang keempat ada utilities, artinya biaya operasional yang mendukung key activities dengan skala kompleks atau multiple kitchen. Yang selanjutnya ada marketing, biaya promosi untuk membangun brand awareness dan hubungan pelanggan di segmen premium. Yang selanjutnya ada maintenance peralatan dan POS, biaya dukungan untuk menjaga key recharge, artinya peralatan dan sistem tetap optimal. Yang selanjutnya ada interior dan dekorasi, bertema biaya dan investasi awal yang krusial untuk menciptakan pengalaman bersantap yang khas dan unik. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu model pendapatan yang terdiversifikasi, menggabungkan penjualan inti dengan layanan premium dan produk tambahan untuk meningkatkan margin dan stabilitas. Yang pertama, ada penjualan makanan dan minuman sebagai sumber pendapatan inti dan utama perusahaan. Yang kedua, ada beverage margin tinggi, strategi untuk memaksimalkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang ketiga, ada catering event corporate sebagai pendapatan project base untuk melayani segmen korporat dan diversifikasi risiko. Yang keempat, ada merchandise sebagai pendapatan non-inti untuk profit tambahan dan sebagai alat brand building. Yang selanjutnya ada private dining acara khusus sebagai pendapatan dari layanan premium atau eksklusif dengan margin keuntungan tinggi. Yang terakhir ada cooking class premium service sebagai pendapatan berbasis pengalaman yang memanfaatkan keahlian chef sebagai produk. Ya, mungkin sekian dari pengulasan BMC dari kami. Segitu saja ya. Bila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Komen yang banyak di bawah kolom komentar. Mungkin sekian dari kami. Bye-bye.